tidur tuh, Kamu tuh bangun kamu tuh. Aku tidak tidur, bodoh. Aku sudah lemas. Kekuatanku sudah tidak ada lagi. Kamu kok mau nandingin barang punya Mas Ryan kamu itu? Kekuatanmu gak ada apa-apanya, ngerti kamu? Kalian jangan banyak bicara. Lebih baik kalian lepaskan aku. Maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Lepaskan kamu. Kamu lupa apa gimana? Udah berapa kali kamu ganggu kita? Kamu ini licik. Oh, gak akan kami lepaskan. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Mana mungkin aku mau berani melawan kalian. Aku sudah tidak ada kekuatan lagi. Jangan percaya tuh. Gak ada kekuatan kamu tuh. Tukang bohong kamu tuh. Gimana kita mau percaya? Kamu aja apa? Muka kamu aja sekarang melas-melas kayak gini. Padahal kemarin-kemarin kamu tuh suka banget nantangin kita. Nantangin Apa yang kamu ini, yang tidak itu. bisa lihat? Aku sudah lemas, tidak punya kekuatan lagi. Kalian Terus? mau menyiksaku. Kalian manusia kejam. Kejam kami tuh inget apa enggak? Udah berapa nyawa yang kamu bunuh, kamu tumbalin cuma buat kekuatan yang nggak ada apa-apanya itu. Kok malah ngatain kita manusia kejam? Ya kamu tuh yang kejam. Bayi anak kecil kamu tumbalin padahal mereka nggak salah apa-apa. Kalau mulai dari awal kalian mau menyerahkan semua media itu, maka kekuatanku pasti akan sempurna. Tidak seperti sekarang ini. Kamu kekuatan masih kayak gini aja udah pelaku, udah sok-sokan, udah Iya. nantangin orang sana sini. Apalagi kekuatan kamu makin besar malah makin banyak ganggu orang di sini malahan. Kok aneh-aneh aja dukun gak Oh jelas iya. ini. Kamu sama Goni udah kerjasama apa enggak kamu? Ya jangan-jangan kamu sama Mas Guni kerjasama kamu. Kok Goni mau aja disuruh? Aku tidak mau kerjasama dengan orang kotor seperti Goni. Goni kotor, belum mandi. Goni itu hatinya busuk. Dia Iya. lebih busuk dariku. Hah? Asal kalian tahu. Oh, Ronaldo, Kok katanya dukun aja bilang gitu. ya tapi ya Tapi ya emang Mas Aldo, Goni ini ini aja kayak gitu loh. iya, saya sebenarnya males Mas Aldo, sahabat-sahabat juga lu males. Saya juga males kalau ada si Goni-Goni itu Mas Satu. Iya, sebelumnya gak ada Goni kita akur-akur aja kan Kita padahal. enak aja sama Mas Ren juga nggak pernah marah-marah kan Mas Ren ke kita. Semenjak ada itu suka marah-marah. Kita aja sekarang dihukum buat jagain nenek peyot ini nggak jelas. Iya, ini. kita di luar. Kalau kalian mau melepaskan aku sekarang juga, akan aku bantu kalian untuk menyingkirkan si Goni itu. Ngapain? Ngapain kamu bantu kita? Saya Emang kamu bantu mau ngapain, ngapain kamu? Orang kamu aja Oh. sekarang lemes kayak gini nggak punya kekuatan kok malah mau bantu Aduh. kita. Apa maksudnya? Tapi bener juga apa kata nenek Peyot ini Aldo. Kita kerjasama Aldo. Kita berdua supaya supaya Goni nggak betah di sini. Terus keluar dari sini. Oh iya nggak apa-apa Mas Citra, saya setuju. Gimana? Kalau ada Goni bikin ribet aja Iya, emang. tiap hari isinya kelahi terus. Sebenarnya saya tuh juga males gitu loh berkelahi sama orang gak jelas itu. Iya. Yang disalahin malahan saya sama dia. Ayo, Kan aneh gitu ya. kita- kita Kita bikin ya. Nanti. Kalau kalian mau memberikan satu saja media itu kepadaku, aku akan mempunyai kekuatan lagi dan aku akan menyingkirkan Goni. Oh. Dan kalian tidak perlu susah repot untuk bekerja sama menyingkirkan Goni itu. Kamu ujung-ujungnya minta media kamu. kamu tuh ada nggak sih yang nggak Oh. selain media gitu? Kamu tuh bahasa cuma media, Kamu tidak bisa media. mengembalikan kekuatanku selain media itu. Oh. Ya emang buat apa kamu kekuatan? Kamu punya ilmu, punya kekuatan aja buat gangguin orang, buat bunuh orang kok. Ngapain kita bantuin kamu? Kali ini musuh kalian bisa menjadi musuhku juga. Aku akan membantu kalian menyingkirkan si Goni itu. Ngapain? Oh, kita sendiri aja. Saya sama Mas Jotel aja udah bisa nyingkirin si Goni-Goni itu kok malah. Ini siapa ini? Siapa? Setel. Ya, salam. Assalamualaikum. Kenapa saya ditinggal? Kamu lelet. Lama ngapain kamu kesini? Ya kan saya nyusul, emang nggak boleh saya nyusul. Nanti sama Mas Ryan kita suruh siapa nenek cupang nih bareng-bareng. Parah. Baru-barang kamu aja lelet. Goni,
Kedua temanmu ini baru saja merencanakan untuk menyingkirkanmu. Kamu jaga mulutnya, merencanakan apa maksud kamu? Fitnah itu. Itu nggak jelas kamu ngomong apa kamu itu. Merencanakan. Kamu kok mau dia tuh domba Emang sama. rencana apa tadi? Kok mau kamu udah Mereka berdua ingin menyingkirkan kamu karena mereka berdua ingin menjadi anak buahnya Ryan itu yang paling disayang. Apa benar? Makanya kamu. mereka berdua. Kamu kok maunya dia tuh domba sama dukun Iya, Goni. kok masih percaya sama Kamu orang tuh kayak gini gitu loh. Udah tua kok bodoh. Saya bukannya percaya Mas Aldo sama Mas Sotil. Saya lebih percaya sama Mas Sotil dan sama Mas Aldo. Saya kan cuma nanya gitu loh, apa bener apa enggak. Kalau enggak kan berarti ini bohong. Perkat- Berarti. Bohong lah. perkataan lihat aja dukun. mukanya kayak gini. Udah lah, kamu tobat aja. Siapa? Nenek Cupang. Kalau aku mau taubat, kamu akan memberikan apa, hah? Loh, Kamu saja Oh, tidak punya apa-apa. Tobat itu buat kamu sendiri, bukan buat kita. Nggak ada untungnya buat kita kalau kamu tobat. Tapi tobat itu buat diri kamu sendiri biar jadi lebih baik. Buat bekal kamu kalau udah mati. Paham nggak? Kok malah dapat apa? kamu kira kita mau gerak jalan? Dapat surprise itu. Aneh kamu. Kita emang gak ada apa-apa. Kita emang gak mengejar duniawi. Ya, kita hidup ini cuma sementara. Yang tujuan utamanya itu di akhirat. Kamu kok malah di dunia kayak gini kamu. Iya. Kalian itu semua sok suci. Kalian hanya memanfaatkan semua orang. Kalau kalian memang punya hati yang bersih, kalian pasti sudah membebaskanku karena aku sudah lemah dan tidak punya kekuatan lagi. Kamu aja jangan bilang hati yang bersih, kamu aja hatinya kotor. Hah? Kemana ini Mas Aldo? Mas Ryan kemana? Masalahnya di rumah. Di rumah lah. Ini gara-gara Mas Koni tadi suruhnya. Nanti kita habis balikin ini ke Mas Ryan. Kita bawa lagi ke sana. Kita tidur luar lagi nih. Ya mau gimana lagi? Mau kan? gimana lagi? Mau Juga gimana kan lagi? yang nyuruh Mas Ryan juga toh. Ya, tapi kan nggak mungkin kalau Mas Rai nyuruh, bukan gara-gara kamu. Ya kan kenapa tadi saya ditinggal? Ya lama kok. Mau kita tungguin Kamu di sana. lelet kamu. Jalan kayak cewek kamu itu. Ya kan saya tadi lagi berak di sungai. Terus Berat. sama Mas Tutil gak bilang-bilang, Mas Aldo gak bilang-bilang, tiba-tiba gak ada di sana. Ya kelamaan. Ngapain siapa lama? nunggu kamu? Jadi kita langsung pulang aja, langsung kesini nungguin ini. Nanti kalau semisal saya ada apa-apa di jalan gimana? Ya kan itu kamu sendiri pastinya. Nggak mungkin tiba-tiba ada apa-apa tapi kamu cuma diem aja nggak apa-ngapain. Udah nih gimana ini? Kita bawa aja ke Mas Raina ini. Mas Aldo sama Mas Tutil kok gitu sekarang ya? Gitu apa? Itu apa Ya sih? kayak aneh gitu. Aneh gimana? Kamu gak jelas kamu. Nah itu. Sekarang kamu percayakan ucapanku tadi. Mereka berdua ini sekongkol untuk menyingkirkan kamu. Apa Percaya. bener itu Mas Tutil? Kamu percaya sama Kamu dukun percaya kamu? siapa? Kamu Hah? percaya kita apa percaya dukun peyot ini kamu? Ya saya percaya sama Mas Aldo sama Mas Tutil, Ya tapi udah. Mas Aldo sama Mas Tutil itu kayak ada berubah gitu sama saya. Berubah gimana? Ya dari ucapan gitu, dari segala macam, kayak contoh kita tidur di gubuk sana saya gak ditemenin, malah Mas Tutil sama Mas Aldo mana-mana bareng saya gak pernah diajak. Ya, kamu bisa mikir apa enggak? Kita kayak gini tuh gara-gara siapa? Ya Iya. kan saya juga minta maaf juga. Itu talinya itu mau dilepas itu. Ayo kita bawa ya. Yang bener lah, kamu ini kok kayak Kamu tuh Koni. gimana kamu dikasih amanah Mas Rain? Ini yang tali kan bukan saya toh, saya baru datang Mas Kamu Aldo. sengaja biar lepas kamu. Ya apa jangan-jangan kamu emang sekongkol sama dukun ini? Sekongkol apa ya? Kalau saya sekongkol saya lepas Mas Aldo ini Mas Ya, Aldo. makanya itu tali ini yang bener lah. Kita mau dibawa ke Mas Ryan enggak ini? Ya udah ya bawa seret ya. Kok seakan-akan saya salah Seakan-akan terus. seakan-akan. Ya emang salah kok. Sini. Salah terus gimana? Yang bener bawahnya nanti lepas ini. Ya ini saya pegang Mas Aldo. Oh, jangan marah-marah terus. Marah-marah kamu, gak tegas kamu Koni. Kayak nggak niat gini udahlah aku aja yang megang. Pegang Mas Aldo. Mana sih? Lepas. Pegang Mas Aldo. Kok kayak nggak niat kayak sekongkol gitu kamu itu. Iya kayak mau dilepasin. Kayak Terserah kamu dan Mas lepasin Aldo. gitu loh.
Nanti kalau Mas Ren lihat makin dimarahin kita gara-gara kamu gimana? Ini kamu cepet kamu sini kamu. Lama kamu ini. Jangan cari mama kamu di belakangnya. Cari nama, udah punya nama kok, cari nama. Duh, Apa ini? apa ini? Siapa? Assalamualaikum, masuk. Assalamualaikum Mas Ren. Waalaikumsalam. Sini kamu. Nah, kamu duduk sini. Duduk di sini. Assalamualaikum Mas Ryan. Waalaikumsalam. Suruh duduk di situ. Iya, Mas. Kamu duduk sini kamu. Nih, tutup dulu pintunya. Sini loh. Kamu Mas Ryan. Kamu ini, Mas Ren ini megangnya yang bener gitu. kamu gimana sih Koni? Nanti lepas gimana ini Mas Ryan nangkapnya susah payah kok. Aduh, Mas, kakek ada siapa Mas? tetangga sebelah. Mas. Iya. Aduh. Kenapa Bu Ina sama Bu Yati di sini Mas? Dia mau mahalkan madu. Oh, alhamdulillah. Katanya ibunya itu apa? Diabetes. Alhamdulillah. Ya, saya sarankan minum madu. Terus stamina kan kerjanya di pasar sini ya. Iya. Masih kurang apa, kadang kurang fit, kadang itu apa namanya, lemes, Lemas, oh. terus sering lupa buat anaknya juga katanya. Tetapi kita coba lah, kita dengan wasilah dari madu Nur Ahmad, madu Al Kausar, madu Darul Syifa itu, semoga saja semua penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang Allah kasih kesembuhan, Amin. Allah kasih kelancaran. Amin. Gimana ini nenek cupang ini nasibnya? Kamu Nenek Cupang? Kamu ini? Ini tadi mau dilepasin sama Mas Goni Mas Ren. Kamu megangnya lelet. Kapan saya mau ngelepas? Tadi di sana. Tadi. Megangnya nggak jelas kamu jutel ya? Iya. Saya mau ngelepasin. Koni. Kan saya tadi itu ngelepasin siapa Nyi Cupang ini mau kita bawa ke Mas Ryan. Tadi waktu jalan ke sini kamu kayak megangnya nggak niat gitu, kayak terpaksa kalau. Talinya ini Iya. kak kenceng Mas Ryan. Tadi itu Mas Goni kayak terpaksa gitu Mas Ren. Maksa gimana sih? Emang saya bawanya gitu kok. Bawanya gitu gimana? Tadi Mas Jutel juga lihat kok kamu kayak terpaksa kayak males-malesan gitu. Nanti kalau dia lari kabur Ini, siapa yang ngejar? Mas Ryan nangkepnya ini butuh tenaga susah payah kok. Iya, Kamu saya semua. tahu Mas Sutil, tapi kan niat saya gak lepaskan Nyi Cupang ini. Alasan aja gitu loh Mas Jutel. Kok alasan sih Mas Aldo? Jelas gitu. Tadi udah jelas-jelas kamu mau ngelepasin kok. Udah Mas Ryan kok. Dan kenapa kawan kamu? Kenapa? Kalian kan bukannya saya kasih hukuman itu seharusnya semakin akur, kok malah makin banyak berantemnya kalian ini tambahan. Ini loh Mas Ryan, saya tuh tidak ada benernya di mata Mas Aldo ini. Selalu di apa ya, seolah-olah saya dipojokkan terus itu. Saya juga udah minta maaf sama Mas Aldo, tapi Mas Aldonya udah maafin katanya, tapi tetap saya terus disalahin Mas Ryan. Kan gitu Mas Ren. Jadi Mas Goni ini kayak kalau apa ya? Kalau disuruh Mas Ren dimintain tolong itu selalu kayak terpaksa gitu loh. Kan saya niatnya cuma mau bilangin kalau disuruh Mas Ren itu yang ikhlas, yang bener gitu ngerjainnya. Tapi malahan terpaksa, terus kalau dibilangin ya suka kayak gitu. Katanya malah saya yang apa? Yang nyalain terus, padahal kan memang salah gitu. Ya kan Semua ini gara kamu, Koni. Iya. Kalau kamu nggak berbuat kayak gitu kemarin, kita nggak akan dihukum. Kita bisa tidur enak di rumah, nggak kedinginan. Iya, Maafin itu kita. semua benar, salah saya Mas Sutil. Ya, Mas gini Aldo. Kalian berdua menerima hukuman ini, anggap aja ini bukan sebagai hukuman. Kalian merasakan bagaimana rasanya tidur di tempat terbuka. Kalian berdua merasakan gimana tidur tanpa alas, kedinginan, kepanasan. Ya kalian rasakan. Masa pejuang cuma mau enak etok.
Iya mas. Masa berjuang cuma mau enaknya tok, tinggal sedih ya. Anggap aja tuh tirakat kalian sambil tirakat di sana kan bisa. Nggak usah mengeluh karena dihukum gini gitu kan. Ya juga sih mas. Itulah dengerin Mas Aldo sama Sutil. Ya, Kita di kamu sana yang itu bilangin lah. katanya kan jangan anggap kita dihukum gitu. Tapi Mas Aldo kan gak Terus mau anggapnya bikin apa? Kita kita. liburan gitu, Iya. tidur di tengah sawah. Kita liburan gitu tidur di tempat yang Kan kecil katanya yang Mas tahu gitu. Ryan suruh kita sambil belajar tirakat di sana gimana rasanya kita Ya, tidur. kalian ini malah debat lagi di sini. Bukan tempatnya debat di sini tuh. Iya, Cengkel aja mas sama Guli ini mas. Udah. Gimana Nenek Cupang? Kamu sudah lemah. Kamu sudah saya kalahkan. Apakah kamu masih menginginkan untuk tidak bertaubat? Kamu pikir meskipun aku sudah lemah tak berdaya seperti ini, aku mau menuruti ucapanmu untuk bertobat? Tidak akan aku lakukan. Asal kamu tahu Nenek Cupang, apa yang kamu lakukan ini adalah kesalahan yang dimana kamu telah banyak menghilangkan nyawa dari orang-orang yang tidak bersalah. Kamu memanfaatkan korin mereka untuk kamu makan, sukma mereka kamu makan. Kenapa? Untuk apa? Bahkan kamu sudah memakan mungkin ratusan orang, Astagfirullah. tapi wajahmu tetap sama saja, jelek. Wajahmu busuk. Meskipun aku seperti ini, apa kamu tahu kalau aku adalah penguasa dari segala ilmu hitam? Puasa makanya. Tapi bener mas Satu, auranya beda mas Satu. Dengan dukun-dukun yang lain mas Satu. Iya. Asal kamu tahu ya Nenek Cupang, tidak ada raja selain Allah. Hanya Allah lah raja dari segala raja di dunia ini, di alam semesta ini. Kita hanyalah makhluk yang kecil, tidak pantas untuk diagung-agungkan. Tapi karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu, kamu merasa sok paling kuat, sok paling sakti. Sekarang kamu sudah tidak bisa apa-apa, masih tetap sama saja seperti itu. Kalau kamu memang orang yang baik, lepaskan aku. Aku akan melanjutkan kehidupanku. Lepaskan kamu nanti pangkat aja kamu ini. Nenek Cupang, asal kamu tahu, saya ini bukan orang yang baik. Saya bukan orang yang alim. Meskipun penampilan saya seperti ini, karena saya memang suka berpakaian seperti ini. Dan ketika siapapun memanggil saya sebagai ustadz, siapapun memanggil saya sebagai itu, saya pasti marah. Karena saya merasa terkadang saya itu masih banyak melakukan kesalahan. Tapi tetap saya mau belajar dari kesalahan saya, menjadi yang lebih benar, menjadi yang lebih baik. Bukan seperti kamu. Lebih baik daripada kita kebanyakan ngomong, kamu itu bertaubat. Aku tidak akan pernah mau menurut ucapanmu. Kamu itu udah tua, umur gak ada yang tahu. Kamu mau mati dalam keadaan kayak gini? Diam kamu. Kamu ini. Kamu ini dibilangin yang bener kok malah disuruh diam. Nenek Cupang, apa yang membuat kamu susah untuk melepaskan ilmu hitammu? Aku tidak akan pernah melepaskan semua ilmu hitamku. Karena aku sudah bersumpah. Aku sudah bersumpah pada leluhurku. Kalau aku akan selalu meneruskan
ilmu yang aku punya. Dan di dunia ini sudah bahkan beribu anak buahku yang sudah aku turunkan ilmuku. Sudah berapa anak didikmu? Sudah ratusan bahkan mencapai ribuan. Apakah mereka juga sama saja menumbalkan banyak orang? Semua akan aku lakukan, semua akan aku tumbalkan untuk kelestarian ilmu hitamku. Dari mana kamu dapatkan ilmu hitam ini? Dari mana? Dari mana? Dari mendiang suamiku. Yang suamimu sudah meninggal. Kamu udah meninggal? Itu karena dia bodoh menuruti ucapan orang yang bergedok sebagai kiai. Dia mau bertobat, akhirnya dia meninggal. Bagus. Kalau memang suamimu sudah bertaubat itu bagus. Selagi orang itu masih rohnya ada di dalam tubuh, Allah akan selalu menerima taubat amal. Tapi ketika orang itu saat sekarat, rohnya sudah berada di tenggorokan, maka syahadatnya tidak akan diterima oleh Allah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya pengen tahu kisah awal mulanya, bagaimana dan karena apa dan mengapa kamu berani mengambil langkah ini menuju Jepang. Karena dulu aku dan suamiku diusir dari kampung dan kami mengasingkan diri bertahun-tahun di dalam hutan. Dan kami menekuni ilmu hitam itu sampai akhirnya aku mendapatkan semua ilmu hitam itu. Dan aku sudah bersumpah aku akan memberikan semua ilmu hitamku itu kepada orang yang hatinya dipenuhi dengan dendam. Karena di dunia ini tidak ada kata orang baik. Mereka semua hanya munafik semua. Astagfirullahaladzim. Al-insanu makhluk khata' manusia di tempatnya salah dan juga dosa. Tidak ada memang di dunia ini manusia yang selalu benar. Tidak ada di dunia ini manusia yang baik. Semua sama saja. Tapi alangkah baiknya kita sebagai manusia selalu menekuni apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Tidak boleh memiliki niat yang jahat. Hanya kamu karena diusir dari kampung, kamu melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tidak pernah terpikir sekalipun bagaimana ketika kamu mati nanti? Hah? Kamu bilang aku tidak terpikir. Lalu apa yang sudah penduduk itu lakukan kepadaku dan juga kepada suami dan anakku sampai aku kehilangan anak dan suamiku? Aku akan menuntut balas kepada mereka semua. Asal kamu tahu, mereka melakukan itu mungkin karena ada sebab. Tidak akan ada sebab sebelum ada penyebabnya. Emang apa yang kamu lakukan di kampungmu itu? Kami hanya berjualan. Kami bukan orang yang kaya. Bahkan kami sering kelaparan. Tapi mereka dengan curang menuduh, memfitnah jualan dari suamiku sampai akhirnya kami diusir. Dan anakku yang masih bayi harus merasakan dinginnya di hutan sampai akhirnya meninggal. Karena itu aku bersumpah aku menuntut ilmu hitam dari leluhurku, dan aku harus menumbalkan bayi yang masih suci untuk meneruskan kelangsungan ilmuku demi kehidupanku. Saya tanya, semua keluargamu, orang terdekatmu sudah tidak ada di dunia ini. Apakah kamu masih ingin melanjutkan ilmu hitammu ini?
Tentu saja. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan terus maju. Aku akan terus mengembangkan ilmu-ilmuku. Bahkan anak buahku yang sudah ribuan yang tersebar di seluruh pelosok negara ini akan menjadi penerusku. Kamu ingat, aku tidak akan pernah bisa terkalahkan meskipun kamu mempunyai semua media itu. Saya tanya, apa kamu tidak kasihan melihat suamimu tersiksa hanya karena perbuatanmu yang syirik ini? Bagaimana ketika anakmu, suamimu, semua orang terdekatmu melihat kelakuan dirimu yang melanggar aturan-aturan Allah? Kamu tidak terbayang bagaimana rasa pedihnya mereka disiksa karena perbuatannya. Kamu bisa berbicara seperti itu karena kamu tidak merasakan posisiku waktu itu. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Ketika hambanya diuji, maka Allah akan yakin bahwasannya hamba tersebut akan mampu melewati ujian demi ujian itu. Kalau memang kamu masih belum mau bertobat, maka saya pengen melihat bagaimana isi hati dari nenek Jepang ini. Pak, sini. Maju kamu. Udah lah, Maju, maju. kamu sini, maju kamu. Maju cepat kok. Kamu ini kok lewat kamu ini. Kamu mau apakan aku? Suruh maju lagi. Maju lagi tuh. Maju. Maju. Agak sana dong. Kamu ke sini kamu ke sana. Lihat saya. Lihat saya. Panas. Panas. Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu lihat? Kenapa mataku ini? Kenapa? Kenapa matamu? Apa yang kamu taruh di dahiku? Pejamkan matamu. Rasakan bagaimana, apa arti hidup di dunia ini kalau kita hanya bisa membuat dosa. Lihat, terus lihat apa yang akan kamu dapatkan nanti di akhirat kalau kamu masih saja meneruskan perbuatan syirik ini. Apa yang kamu dapatkan? Lihat. Tidak, aku tidak mau disiksa. Aku tidak bersalah. Mereka semua yang sudah jahat kepadaku. Hentikan semua ini. Aku tidak mau melihat semua itu. Kamu rasakan itu balasan kepada orang-orang yang menzalimi orang lain yang tidak bersalah. Dendammu bukan ke orang lain, tapi mengapa orang lain itu yang merasakan akibat dari dendammu. Lihat,
sedihnya suami dan anakmu disiksa di alam sana. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau disiksa seperti mereka. Cara satu-satunya agar kamu selamat, agar suami dan anakmu merasa lebih aman dan tenang, dengan 2 kalimat syahadatlah semua itu akan hilang. Oke, semua. Apa yang kamu lihat setelah semua ilmu saya catat? Tidak mau disiksa. Aku ingin selamat. Kamu ingin selamat? Hah? Tolong bantu aku agar aku tidak sampai disiksa seperti mereka. Kamu tidak ingin disiksa seperti mereka. Aku tidak mau. Kamu lihat siapa yang menyiksa? Kamu lihat Mereka semua wajahnya bercahaya, memakai pakaian serba putih. menyiksa orang-orang yang Aku syirik. tidak mau. Kamu kalau tetap saja sama seperti ini, maka kamu akan menjadi salah satu dari bagian orang-orang yang disiksa. Kalau memang kamu masih yakin dengan apa yang kamu jalankan, silahkan kamu keluar dari sini. Tapi kalau tidak, kamu ingin menyudahi semua perbuatan dan mencabut semua ilmu dari anak buahmu, antek-antekmu, maka saya akan membantu. Jangan cabut ilmuku, tapi ubahlah ilmuku agar aku bisa untuk membantu orang. Aku tidak mau disisa hidupku menjadi orang yang sia-sia. Dia menangis begitu. Aku tidak mau. Aku tidak mau semua berakhir dengan sia-sia. Aku tidak mau. Bantu aku. Apakah Tuhanmu mau menerima? Seandainya aku mau menjadi orang yang baik, apa Tuhanmu masih mau membantu aku, orang yang penuh dosa ini? Kita tulus itu mas. Alhamdulillah. Itu punya sedikit sama Allah juga. Hanya Tuhan asal kamu tahu. Allah akan menerima sebejat apapun kita. Allah akan menerima syahadat kita, taubat kita, asalkan taubat itu tulus dari hati karena ingin kembali kepada Allah. Bantu aku supaya Tuhanmu mau menerima taubat dariku. Aku sudah tidak mau melihat semua ini. Aku sangat takut. Aku menyesal dari semua yang sudah aku lakukan. Tapi tolong jangan pernah cabut ilmuku. Tapi aku mau bantu agar ilmuku bisa menjadi ilmu putih yang akan aku gunakan untuk membantu semua orang di seluruh dunia ini. Kalau seperti itu dan ilmu itu yang kamu inginkan, maka perjanjianmu dengan saya, ketika kamu salah gunakan ilmu itu, maka semua yang bersangkutan denganmu akan kutarik ilmu. Kamu boleh mengambil semua,
kesempatan yang aku miliki, tapi jangan ambil ilmuku, jangan. Karena aku tidak mau mati sia-sia. Tidak ada mati sia-sia selagi kita mati di jalan Tuhan. Luruskan niatmu, siapkan hatimu, ikhlaskan semua rasa sakit yang selama ini kamu alami. Ikhlaskan semua, relakan semua, dendam-dendam, lupakan. Kalau memang kamu sudah bisa berdamai dengan rasa hatimu dan pikiran, maka saya akan insya Allah siap untuk membantumu bersahabat. Aku sudah ikhlas. Aku akan melupakan semua dendamku asal kamu mau membantuku. Kamu siap? Iya, aku sudah sangat siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Panas. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Alazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Dan jika panjenengan mengizinkan saya untuk mengenali dinami, maka insya Allah akan saya carikan nama yang indah. Berikan nama kepadaku yang artinya aku bisa menjadi orang yang manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Insya Allah namamu yang sebelumnya adalah Cupang dan saat ini namamu sudah berganti menjadi Aisyah. Masya Allah. Semoga dengan namamu yaitu Nenek Aisyah, engkau bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, Amin. menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat ini engkau mungkin sudah bisa merasakan bagaimana cahaya energi dari benda-benda yang ada di depan ini. Coba rasa. Semua ilmu hitammu sudah saya cabut. Dan semua ilmu yang selama ini kamu pelajari yang kamu minta dengan iblis sudah mulai lepas. Dengan nama yang baru kau berikan kepadaku, apa masyarakat bisa menerimaku kembali sebagai orang yang pernah ada di sekitar mereka? Karena aku tidak yakin dengan orang-orang yang dulu berbuat jahat semena-mena kepadamu dan keluargamu. Aku tidak yakin mereka bisa berubah menjadi orang yang baik juga. Tidak perlu memikirkan orang lain. Kamu panjenengan lebih baik belajar lagi. Insya Allah saya akan membimbing kalian semua akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dengan niat dan tasbih, alhamdulillah, luluh hatinya Nenek Aisyah ini. Masya Allah. Kalau seperti itu, lepaskan ikatannya itu. Baru lepaskan ikatannya. Ini, ini. Bisa. Bisa apa enggak kamu Fani? Terus kami udah lah, kok kayak nggak jelas gitu kan gini loh ngelapasinya tuh kayak Buka tuh. Kok lelet kamu? ngelapasinya ini tuh kayak ngelepasin punya temen aja kok. Iya. Dia ini sudah bukan dukun tuh. Dia ini sudah menjadi saudara kita. Masya Allah. Nanti sampean ganti baju, belikan baju. Jadi alhamdulillah ada sedikit rezeki. Dan yang memaharkan madu kita buat untuk beli jilbab, beli gamisnya. Ya. Nanti make upnya apa itu? Make up apa itu? Itu apa? Darah. Ini darah. Darah. Kau tak kira make up. Sampai hapus, sampai wudhu. Udah tahu caranya wudhu, nanti ajarin wudhu. Ajarin caranya sholat. Ajarin Al-Fatihah. Ngaji. Iya, ngerti enggak? Ini. Iya, Mas. Oh iya, kayak masalah cuaca ngajarin masalahnya. Ya, nanti yang bisa ngajarin. Ya sudah, kalau seperti itu alhamdulillah. Yang awalnya Samen adalah musuh terbesar, dan saat ini Samen sudah menjadi saudara kita, saudara seperjuangan. Saya harap dengan taubatnya Samen ini, Samen bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Mungkin video ini hanya sampai sini. Jikalau ada yang ingin memaharkan minyak ataupun tasbih, bisa menghubungi melalui nomor yang ada di bawah ini. Oke, sahabat-sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sholat nih Aisyah.